gitu, sampai mau cerai, dan katanya sih sudah berjalan 2 tahun dari tahun 2018. Bagaimana perasaan Anda sebelum disuntik gitu? Dia bilang, saya penyakit bawaan nggak ada, tetapi kalau yang dirasakan sih setiap bangun tidur pasti tegang. Hai viewers, kembali lagi di reactionjapanan.com. Ada cerita di balik berita bersama gue Desta. Gua Fatan. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di Japanan pada pekan ini. Ada apa aja nih Fatan? Di antaranya itu ada soal Kompol Yuni yang terjerat kasus narkoba dan soal polemik Nisa Sabian. Wih, seru banget ya. Nah, berikutnya reactionjapanan.com. Berita terpopuler kelima pada pekan ini datang dari pendapat ahli epidemiologi UI. Dia menyampaikan pendapatnya bahwa agar pemerintah menghentikan vaksin Nusantara. Waduh. Karena menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono, menghentikan vaksin Nusantara ini demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena menurut dia vaksin Nusantara ini mengandung vaksin dendritik yang sebelumnya banyak digunakan untuk terapi kepada pasien kanker yang merupakan terapi bersifat individual. Menurut dia itu tidak cocok untuk vaksin massal seperti vaksin COVID yang diproduksi kayak Sinovac. Nah, menurut Pandu, untuk imunoterapi kanker bukan karena setiap orang diberi jumlah sel dendritik, tetapi karena setiap orang sel dendritiknya bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini yang disesuaikan adalah perlakuan terhadap sel dendritik tersebut. Dia mengatakan, jadi pada imunoterapi kanker sel dendritik tetap diberi antigen, tetapi antigennya bisa dari tumornya dia sendiri karena itu sifatnya personal. Jadi sel dendritik itu diambil dari, misalnya kalau penderita kanker itu diambil, terus dikenalkan, kemudian dengan kanker itu sendiri kemudian disuntikan kembali ke orangnya. Sementara menurut Pandu itu tidak efektif kalau buat vaksin massal. Nah, pada kesempatan itu Pandu memberikan 2 catatan penting terkait vaksin Nusantara. Pertama, membandingkan perbedaan sel dendritik pada terapi kanker dengan vaksin dendritik, bahwa untuk terapi kanker sel dendritik yang dibiarkan ditambahkan antigen tumor isolasi dari darah pasien untuk kemudian suntikan kembali kepada pasien tersebut. Sementara pada vaksin sel dendritik ditambahkan antigen virus. Kedua, menurut Pandu ini bahwa sel dendritik perlu pelayanan medis khusus karena membutuhkan peralatan yang canggih, Desta. Jadi butuh ruang yang steril, kemudian inkubator CO2 dan adanya potensi resiko. Jadi benar-benar bersih lah ruangan itu. Jadi sebenarnya sel dendritik untuk terapi bersifat individual, dikembangkan untuk terapi kanker sehingga tidak layak untuk vaksinasi massal menurut Pandu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau vaksin Nusantara ini memang digagas pada saat Menteri Kesehatan yang sebelumnya, Terawan ya, Pak Terawan. Ini yang mengembangkan salah satunya termasuk dari Universitas Diponegoro. Dia menyarankan untuk menghentikan Pandu ini. Nah, berita ini kan juga banyak dikomentari. Iya, aku bacain salah satunya ya. Ada komentar yang lumayan keren nih di aplikasi japanan.com. Aku bacain ya. Dari Arnida, katanya gini, ada apa ini? Kami orang awam jadi bingung. Kalau orang pintar saling bantah-bantahan, yang korban rakyat jelata. Bapak dan ibu pintar jangan bantah-bantahan di medsos. Kami jadi galau. Carilah forum yang terbaik untuk bantah-bantahan. Jadi maksudnya jangan di medsos, bikin forum, debat atau gimana gitu. Cuman kan pandemi ya, maksudnya kayak pengen cepet selesai nggak sih gitu loh. Pemerintah juga pengen cari solusi yang cepet gitu kan, karena asal cepet juga. Iya, asal jangan cepet. Nah mungkin itu maksudnya di komentar tadi itu, cobalah cari forum, bikin forum, cari yang terbaik gitu. Bener. Jangan cuman yang satu bikin bantahan, yang satu bikin bantahan di medsos. Sekarang kan jadi bingung kan, ini yang mana yang harus dipercaya. Tapi kan udah berjalan juga kan ya vaksin ya.
Ya, jadi dari kan vaksin tahun itu ini. ada beberapa macam. Ada yang dari, kalau yang masih divaksinasi pada sementara ini kan masih dari Sinovac yang dari Tiongkok Iya. itu. Kalau Nusantara ini masih dalam uji klinis Uji tahap klinis pertama, tahap lah. pertama, masih ya. jauh. Tapi ahli dari UI ini menyarankan Untuk tidak untuk dilakukan. vaksin Nusantara ini dihentikan. Kita juga di dalam negeri ini ada beberapa vaksin, ada vaksin merah putih namanya, ada juga yang diproduksi oleh Bio Farma. Belum lagi yang dari kita import ya, yang Sinopharm, banyak lah. Tapi sih kalau aku berharap semoga vaksin yang disuntikan kepada masyarakat ini benar-benar aman. Betul. Gitu. Karena kan bahaya juga Benar, kalau benar, vaksin benar. nggak aman disuntikan dan itu massal. Ngeri juga kan, apalagi gratis kan, jadi orang juga mikirnya kayak wah. Aku mendingan aku bayar mahal sih demi vaksin. Iya, Jujur. Tapi di sisi lain kalau kita membayar itu bisa jadi ya bisnis baru. Iya bener sih, Kalau kata bener. Mbak Ning itu negara jangan berbisnis dengan rakyat. Benar sih, benar. Berita terpopuler keempat di jpnn.com pekan ini nih, Fatan, datang dari Nisa Sabian. Yang kemarin pas banget nih dia viral nih pekan ini nih di JPNN nih karena dia dikatakannya terlibat perselingkuhan. Wow. Gitu. Nih, begini judulnya. Eki membongkar kebiasaan Nisa Sabian dan Ayus selalu berdua langsung masuk mobil. Gini nih ceritanya. Kamu tahu kan Nisa Sabian? Tahu. Yang cantik itu, yang gemes-gemes, kinyis-kinyis. Nyanyi itu kan. Nah, jadi mantan manajer Sabian Gabus, Eki, mengungkapkan dirinya pernah menasihati Nisa Sabian dan Ayus untuk tidak terlalu sering terlihat bersama gitu. Karena Nisa Sabian dan Ayus ini memang kerap terlihat berdua karena harus saling komunikasi perihal lagu. Jadi menurut dia sih sebenarnya wajar aja. Cuman berbaur juga gitu loh. Jangan kayak kalau kata si Eki ini, dia bilang setiap mereka selesai manggung atau off air atau apa gitu, mereka langsung masuk mobil berdua. Kalau yang lain kan santai-santai dulu nih, ngobrol, bercanda-canda apa gitu. Kalau mereka tuh langsung masuk berdua ke mobil. Mungkin memang dia pernah menegur sekali kan, si Eki ini pernah menegur sekali, tapi menurut dia kayak ya udahlah wajar kan, si Nisa Sabiannya kan vokalis dan si Ayusnya kan komposernya kan, pencipta lagunya kan, jadi mungkin menurut dia lah wajar aja lah. Tapi kan dia memang sih dulu pernah selintingan juga nih, pas kan ini mantan manajer kan, sekarang udah enggak. Dulu pas masih memanajeri Sabian Gambus ini dulu pernah sih selintingan kayak ada hubungan di antara mereka berdua, cuman dia nggak begitu ambil pusing gitu. Dan saya sini udah menikah ya? Nah, si Ayusnya ini udah menikah, makanya ini kenapa jadi viral gitu. Apa dituduh pelakor dong berarti? Ya karena kan udah sampai mau cerai juga nih beritanya nih, simpang siurnya gitu, sampai mau cerai dan katanya sih sudah berjalan 2 tahun dari tahun 2018. Aku sih jujur nggak nyangka banget ya, karena Nisa Sabian gitu loh, kayak aduh ada tuh 10 jamnya Nisa Sabian gitu aku pernah denger tuh. Maksudnya kayak lugu banget gitu kan. Nah, berita ini benar-benar viral dan memancing komentar di aplikasi jpnn.com. Tuh yang lugu-lugu tuh biasa yang menghanyutkan ya? Iya, lugu kayak aku gitu. Aku bacain ya komentar di aplikasi jpnn.com. Dari Hidayatullah katanya gini, harus Ayus sebagai leader bisa bersikap layak pemimpin, bukan malah membuat grup hancur karena selingkuh yang ujung-ujungnya bikin nama grupnya hancur, dan harus sadar diri kalau udah punya anak istri. Ya bener sih. Ya gimana ya? Soalnya istrinya menurut aku ya cantik juga tau. Iya. Cantik-cantik gitu, islami gitu, pakai hijab. Cantikan mana Nisa Sabian? Cantikan aku sih. Terbantahkan. Tapi kamu suka melakor gak? Kan aku melaporin kamu sama siapa? Aristo. Tapi yang menarik itu tadi soal
kamu tidak menduga itu bahwa Nisa Sabian itu Iya. yang lugu seperti itu melakukan apa yang sekarang Yang persepsi diberitakan, masyarakat. iya. Berarti kalau kamu suka yang lugu atau yang apa? Aku sih suka kamu ya. Berita terpopuler ketiga di japanen.com pekan ini itu datang dari Kepala BMKG, katanya gini, waspada potensi gempa besar. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi dan risiko terjadinya gempa besar dengan mempersiapkan jalur mitigasi ke daerah yang dianggap aman, terutama berada di ketinggian. Nah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa yang puluhan kali terjadi di Nusantara ini kan dari Jawa, Sumatera, baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera dan daerah-daerah Indonesia Timur sejak sebulan terakhir ini bisa jadi pertanda buruk nih katanya. Jadi intensitas kegempaan bahkan disebut Dwi Korita ini meningkat. Selama kurun waktu Januari aja nih terjadi 85 kali kejadian kegempaan yang tersebar mulai dari Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung. Gempa yang juga melanda daerah pesisir selatan Pulau Jawa mulai dari Banten, Jabar, Jateng. Di bagian timur peningkatan kegempaan juga melanda Lombok, Sumbawa, Sumba hingga Sulawesi. Mulai dari Sulbar, Sulteng, Gorontalo hingga Laut Maluku. Wah, nyebar nih Fatan kemana-mana. Nah, Dwi Korita menuturkan, belajar dari sejumlah kejadian gempa di tanah air nih, guncangan besar tidak terjadi tiba-tiba. Sikap waspada selanjutnya bisa diwujudkan dengan aktif melakukan pemantauan lapangan. Jalur mitigasi dipersiapkan, rute terpendek ke daerah aman harus dibuat sejak dini nih, Fatan, supaya proses penyelamatan atau evakuasi warga lebih mudah. Pokoknya ya kita harus hati-hati aja lah ya, maksudnya kayak kita nggak ada yang tahu nih. Ya tapi kan BMKG kan bisa mempelajari kan gitu. Tapi kalau menurut BMKG udah kita harus waspada, kita harus waspada. Dan memang prediksi ini sebenarnya bukan kali ini aja disampaikan BMKG, bahkan organisasi-organisasi asing juga sudah melakukan riset di Indonesia bahwa memang ya Indonesia itu emang rawan gempa, makanya disebut Ring of Fire. Ring of Fire, benar. Karena banyak lempengan juga, banyak juga volcano kan yang masih aktif. Nah, berita ini juga mengundang komentar nih, Fatan, di japanen.com, aplikasinya, aku bacain ya. Dari Ibnu Hafiz, katanya gini, semoga dihindarkan dari segala mara bahaya. Selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya Fatan. Pokoknya doa baik kita aminin. Nah, tapi terlepas dari itu Destat, ya balik lagi tadi bahwa BMKG emang udah dari dulu, bahkan sejak zaman Soekarno udah memprediksi kan kalau di Indonesia ini akan banyak terjadi gempa. Makanya sebenarnya kalau soal gempa ini harus komprehensif, benar nggak sih? Iya, benar. Peringatan waspada aja nggak cukup. Benar. Maksudnya latihannya juga harus, gimana? Tata kotanya, benar. Sesuai kegempaan itu tersendiri, karakter gempa, karena kan kalau yang di sesuai daerah-daerah juga kan. Tepi laut itu mungkin rumahnya yang banyak celah-celahnya, kemudian kalau di agak daratan tinggi mungkin gedungnya yang anti longsor ya, kayak di Jepang, bener. Ya karena kalau cuman waspada aja mau ngapain terus gitu loh, ya. Terus gimana, belum tentu kita selamat kan. Kalau di Jepang itu kan mereka mulai dari alat yang dari lautnya udah ada tuh kayak tabung-tabung itu, ketika ada getaran-getaran di bawah mereka udah membaca dan sepersekian detik disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat langsung tahu apa yang tindakan yang dilakukan selanjutnya. Benar. Tapi kita doakanlah semoga gempa walaupun ada tapi tidak menyebabkan kerusakan yang besar. Gitu. Lalu berita terpopuler kedua di JPNN pada pekan ini soal Kapolsek Astana Anyar Kota Bandung Kompol Yuni yang ditangkap gara-gara narkoba. Tapi sayangnya bukan cuma Kompol Yuni aja, ada 11 polisi lainnya yang ditangkap gara-gara menyalahgunakan narkoba itu. Nah, kasus ini sendiri berawal dari investigasi yang dilakukan oleh Propam
Mabes Polri dengan Polda Jawa Barat yang menangkap satu polisi yang menyalahgunakan narkoba. Dari situ dikembangkanlah, kemudian didapatkanlah Kompol Yuni ini bersama 11 polisi lainnya. Ini kan pukulan telak juga ini Untuk polisi ya, kepolisian ya. Apalagi Kompol Yuni ini sebelumnya emang basicnya reserse narkoba. Waduh. Yang sempat dia ini ganja itu nggak sih, yang nangkep banyak ganja itu? Ya pastilah, kalau narkoba pasti sering dia tangkap lah. Nah, Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta Espane meminta kepada Polri untuk menghukum mati Kompol Yuni dan polisi yang menyalahgunakan narkoba ini. Karena menurutnya kan seharusnya polisi ini Menjadi contoh menjadi teladan, tetapi kenapa mereka yang malah menyalahgunakan narkoba? Kemudian Neta juga menyampaikan bahwa bandar narkoba, kartel-kartel narkoba itu pasti akan selalu berusaha untuk menyuap polisi. Benar. Supaya bisnis mereka bisa Berjalan terus ya. terus. Nah, kalau Kompol Yuni ini Aja make gitu ya. Maksudnya diberikan hukuman yang ringan, maka itu tidak akan menjadi efek jera kepada polisi-polisi lainnya. Makanya Bang Neta, Opung Neta kalau kita bilang itu harus memberikan sanksi yang berat kepada Kompol Yuni dan 11 polisi lainnya, yaitu hukuman mati. Tapi kaget juga ya, bisa begitu dan ketahuan lagi. Tapi kayak 11 orang dan ini cowok-cowok semua atau? Nah, itu identitas. Belum dibuka ya, yang dibuka cuma si Masih Kompol Yuni ini ya. Tapi kalau menurut Neta, satu Kapolsek Yuni dan 11 anggota kepolisian. Nah, di antara 11 itu ada salah satu perwira dari Polsek Astana Anyar juga. Waduh. Perwira, maksudnya polisi yang berpangkat lumayan tinggi lah di Polsek itu. Ya, polisi belakangan ini banyak diuji juga nih dari kasus FPI. Banyak, iya. Kasus ini dia ditimpa lagi dengan kasus ini. Nah, tapi kasus ini juga memancing nih opini masyarakat. Mungkin Desta bisa bacakan. Boleh aku bacain ya salah satunya. Yang komen di aplikasi japanan.com. Ini dari Muhammad Tasrifin, katanya gini. Semoga aja penegak hukum model-model gaya pecandu pesta narkoba seperti ini tidak ada lagi di belahan Polsek sono, bro. Kalau masih ada, waduh, bisa jadi kacau, konyol negeri ini. Lalu mau kemana lagi rakyat menaruh harapan kepercayaan tentang narkoba ini? Bro, sementara tuh di pelosok sono bisa jadi para bandar narkoba lagi pesta, terbahak-bahak melihat kondisi miris seperti ini. Ya, semua perlu perbaikan. Tugas berat bagi Pak Kapolri baru nih dalam membenahi mental jajarannya. Setuju banget sih. Bener. Setuju banget. Karena kan kalau polisinya aja makan narkoba gimana? Gimana mau memberantas narkoba gitu loh. Tapi balik lagi ya, aku juga sependapat sih dengan Bang Neta ini. Maksudnya memberikan hukuman yang berat. Karena kan dalam perspektif hukum itu ada kayak ulama dia melakukan kejahatan agama maka hukumannya lebih berat daripada orang awam. Benar. Perspektif itu ada. Karena dia orang yang paling tahu gitu kan harusnya. Kalau orang awam kan kayak kita nih misalnya, kita nggak tahu narkoba itu misalnya buruknya apa-apa. Tapi kan kalau polisi kan dia tahu jelas gitu kan. Dan dia diberikan. Dia tahu hukumnya, dia tahu semuanya kan. Jadi dia diberikan tanggung jawab oleh negara dan konstitusi untuk menghilangkan narkoba itu. Benar. Nah, berita terpopuler pertama ini Desta, ini agak lucu juga. Iya, seru ya. Soal Ustaz Bustomi yang tidak bisa kabur lagi kemana-mana gara-gara dikepung sama TNI dan Polri. Waduh, emang dia kenapa nih mau kabur nih Fatan? Jadi pimpinan padepokan anti galau yang ada di Cirebon, Jawa Barat, Ustadz Bustomi ini mendapatkan vaksinasi tahap kedua, tapi dia sebenarnya kabur-kaburan. Jadi kalau saya lihat di video-video yang ada di YouTube, beliau itu kayak latah gitu kalau disuntik, kayak takut. Dia gitu takut kan, jarum. Iya. Jadi dia
pada pekan sebelumnya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk divaksin untuk dosis yang kedua. Hanya saja dia pada saat itu tidak fit sehingga diagendakan ulang vaksinasinya pada Senin kemarin. Oh, tidak fit jangan ini alasan juga nih. Nggak tahu. makanya dia bilang gini, waduh nggak bisa kemana-mana. Saya TNI Polri sama petugas kesehatan udah datang ke padepokannya, makanya dia bilang nggak bisa lari kemana-mana. Oh itu gara-gara itu. Tapi ada yang lucu juga nih Desta dari diskusi dia dengan petugas kesehatan. Dia bilang pada saat petugas menanyakan kondisi Ustadz Kabarnya gitu ya. bagaimana perasaan Anda sebelum disuntik gitu. Dia bilang, saya penyakit bawaan nggak ada, tetapi kalau yang dirasakan sih setiap bangun tidur pasti tegang. Karena dia mau menantikan vaksinasi itu ya. Nggak tahu nih tegang apa. Dia bangun pagi tegang. Oh nggak tahu lah ya, aku juga nggak tahu kan aku wanita single. Nah, tas Ujang Bustom ini juga harus dipegang oleh beberapa petugas kesehatan sebelum disuntik. Lucu ya kayak anak kecil ya. Nah, ini pas mau disuntik, Ustaz Ujang ini kelihatan tenang dan beberapa kali sempat bergurau sama petugas kesehatan. Kayak dia bilang ngomong gini nih, saya biasanya nyuntik, sekarang disuntik. Setelah ini ada suntik lagi nggak nih? Dia. 2 kali aja Tat, udah Ustadz nih ah. Jangan dia suka nih disuntik-suntik nih. Enggak, dia nggak suka karena dia biasanya katanya nyuntik. Sukanya nyuntik ya. Lucu banget ya. Disuntik apa menyuntik? Aku suka disuntik. Oh iya. Jadi besok aku pas Sabtu nanti disuntik aku Nggak kayaknya takut ya? nggak takut deh. Udah biasa. Nah udah jangan ngaco nih. Aku bacain komentar yang ada di aplikasi JPNN terkait berita ini. Dari Agus Muslim katanya gini. Boleh ketawa asal tidak dosa ya Kang. Gitu. Boleh ketawa. Ya kalau lo ngetawain Ustadz sih dosa anjir. Tapi kan ini sisi lain Ya, kita benar. tidak ini karena setiap orang itu pasti punya ketakutan yang anomali, ketakutan yang berbeda-beda. Misalnya Iya. Desta melihat api, ada juga orang melihat api cemas, takut Iya, gitu benar, kan, ada yang benar. biasa aja ya. Ini ya memang psikologi manusia. Iya ya. beda-beda ya. Tapi terlepas dari itu, Desta kapan divaksin? Aku Sabtu ini sama kamu kan. Oh iya. Ayo ngapain tuh? Nah itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube JPNN. Gua Fatan. Gue Desta, bye!